Lanjut lagi ke sesi ketiga setelah panjang lebar sesi transisi supaya pemahaman kita menjadi utuh. Ya, ini adalah mencoba berbicara tentang apa saja yang berkhasiat. Ya, ini adalah sesi terakhir kita setelah menjalani apa sih contoh tanaman obat keluarga yang mudah kita untuk aplikasikan sebagai dunia kaitannya dalam agromedicines. Ya, yaitu ini ya, kita membawakan beberapa topik ya, cuman nggak semuanya ya yang kita merahin saja. Ada herba sambiloto, temulawak, rimpang kunyit, kencur, jahe, dan lengkuas. Ini dikenal sebagai bumbu dapur, tapi sangat berkhasiat adik-adik. Dan saya telah buktikan sendiri ya ketika saya mengalami COVID-19. Ya, terutama adalah temulawak. Baik, kita akan bahas satu-satu. Jadi tanaman-tanaman ini sebenarnya menghasilkan metabolit sekunder. Dan ternyata metabolit sekunder itu ternyata dia terkadang menghambat pertumbuhan tanaman-tanaman lain atau disebut dengan alelopati. Itulah dalam kuasa sang pencipta kita ya, menciptakan mekanisme seperti itu. Ternyata senyawa itu berhasil. Ya, seperti seolah-olah tidak berguna, tetapi dia bisa menjaga tumbuhan itu sendiri dan ternyata bermanfaat bagi manusia. Ya, itu adalah metabolit sekunder. Kemudian kita ambil contoh dari herba pertama kita, herba sambiloto. Herba sambiloto ini sudah banyak penelitiannya ya, terutama dengan COVID-19 ini. Dia menjadi familiar, kemudian menjadi populer bahwa dia bisa mengobati dengan beberapa senyawa yang diisolasi. Dengan karakteristiknya tanaman berupa herba 1 meter, rasanya sangat pahit. Biasanya yang pahit-pahit ini berkhasiat. Oleh karenanya ketika hidup kita ini pahit, jangan takut ya. Seperti pengalaman pahit itu akan pasti membuahkan hasil yang baik, positif. Tapi ya tergantung kadarnya ya. Karena kita harus bisa menyari dari kepahitan itu. Nah, lokal dalam bahasa Jawa yang dikenal dengan pahitan, asing kelmeh gitu, kelmeh. Jadi ini udah ada juga di luar. Secara empiris sambiloto itu banyak bermanfaat ya. Ini rahasia ya, meskipun ada di YouTube mungkin tidak seluruh orang membacanya. Dengan mudah ya, di sini ada batang dan daun membantu menurunkan kadar gula darah ya. Ini sudah terbukti secara empiris ya. Kemudian herbanya membantu mengurangi peradangan pada sendi. Nah, kemudian batang dan daun merangsang pengeluaran air seni. Untuk mengobati asam urat, herbalis menggunakan sambiloto dicampur herba lain. Ini resepnya ya, silahkan digunakan. Sambiloto tambah tempuyung, temulawak tambah lada. Kemudian daun salam plus akar alang-alang untuk perbaikan kerja ginjal. Ini sudah ada terbukti dan ternyata perusahaan-perusahaan farmasi menggunakan resep ini ya, menggunakan resep ini. Jadi bisa kita gunakan. Padahal zaman dulu nenek moyang kita merebus segenggam daun sambiloto kering ya, kemudian direbus, kemudian diinin, kemudian sakitnya berkurang, terutama dalam menurunkan kadar gula darah ya. Sehingga sambiloto menjadi catatan yang sangat penting. Kenapa tidak digunakan tunggal? Jadi intinya ada sinergisme ya. Tadi kalau dari perusahaan farmasi atau resep empirisnya, adanya sinergisme dari senyawa-senyawa itulah yang akan membantu menyembuhkan. Misalnya sambiloto mengandung lakton dan kolmegin yang memberikan efek antidepresan untuk mengurangi peradangan. Harus ada daun kaya kalium ya untuk membantu sekresi asam urat. Ada temulawaknya untuk perbaiki kerja ginjal dan kandungan yang lainnya sehingga diperoleh efek sinergis. Nah, kandungan kimianya apa? Ada apa aja? Dari akar ada banyakan flavonoid, kemudian ada juga kandungannya merupakan diterpen lakton, andrografolit, suatu kandungan utamanya itu ya. Ada struktur senyawanya yang utuh. Dan kita pelajari apa gugus aktif yang menjadi kuncinya. Ya tentunya nanti banyak ikatannya dengan gugus-gugus di sampingnya, di rantai sampingnya maupun ikatan hidrofobik untuk berikatan dengan reseptor. Ada banyak senyawa yang sudah diisolasi ya di situ di sebelah kanannya bisa dilihat, bisa direnungi. Nah, mekanisme aksinya rata-rata ya berikatan dengan reseptor dengan berbagai cara. Kemudian dia berhasil sebagai anti diabetes ya. Mekanismenya apa? Meningkatkan kadar beta endorfin.
Nah, itu mekanismenya. Karena kenapa kondisi stres itu bisa mengacaukan kondisi metabolisme tubuh sehingga pasien sulit mengendalikan kadar gula darah. Menurunkan aktivitas pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat, pirufat dan laktat. Itu dia sebagai anti diabetes. Kemudian juga dia efek anti hiperglikemik sambil betoto juga telah diperlihatkan ya dari berbagai metode uji. Ya, itu diabetes ini. Kemudian ada ekstrak etanolik sambiloto juga menurunkan kadar glukosa darah. Ini yang diinduksi streptozotocin. Ini suatu agen peningkat gula darah. Kemudian diteliti hampir sama ya dengan metformin. Luar biasa. Efeknya hampir di situ ya, salah ketik. Hampir sama dengan metformin. Berarti ini bukan ecek-ecek nih, ebal ya. Segera makan. Kemudian ekstrak etanolik juga menurunkan kadar trigliserid. Ya, jadi dia bermanfaat juga ketika terjadi kompilasi penyakit atau komplikasi penyakit. Seperti itu ya. Kemudian ekstrak airnya juga mencegah hiperglikemi. Ekstrak airnya sehingga mudah untuk dikonsumsi. Perlu penelitian lebih lanjut. Dia bersifat sebagai hepatoprotektor. Nah, kalau hepar itu udah rusak, mengalami sirosis, mengalami jaringan parut, akhirnya terjadi hepatoselular karsinoma. Adik-adik, ternyata virus corona juga mengarah ke sini ya. Saat itu SGOT, SGPT saya menjadi tinggi sekali sehingga akan sangat memungkinkan lama-kelamaan bisa saja menjadi sirosis kemudian menjadi karsinoma, tapi untungnya dicegah. Nah, salah satunya adalah menggunakan herbal ya. Saat itu saya tidak mendapatkan sambiloto ya, karena saya menggunakan temulawak. Bisa juga untuk hepatoprotektor. Di sini sambiloto ekstrak metanoliknya sudah diteliti ya. Dia akan berhasil sebagai hepatoprotektor karena dia sebagai untuk meningkatkan produksi senyawa antioksidan endogen ya. Sudah diuji menggunakan induksi tetrakloro ya. Kemudian ada paracetamol yang bersifat hepatotoksit. Dan sudah diuji juga nih praklinik antiinflamasinya pada mencit menggunakan infusa daun. Ya. Kemudian senyawa aktif andrografolida juga terbukti melindungi hati dari 52% zat beracun. Ya, jadi ini bukan suatu senyawa herbal yang ecek-ecek, ya. Kemudian di in vitro, rebusan sambiloto merangsang daya fagositosis sel darah putih. Dia juga terbukti menurunkan demam, ya, yang ditimbulkan oleh pemberian vaksin yang menyebabkan panas pada kelinci. Jadi bisa aja sambiloto digunakan untuk respon dari demam vaksin. Kayak gitu, bisa ya. Aneka jenis bakteri penyebab penyakit juga terpapar mati oleh ekstrak sambiloto. Jadi dia banyak sekali manfaatnya, apalagi dalam ini ya, dalam istilah pandemi sekarang kayak gitu. Sangat banyak sekali manfaatnya karena corona menyebabkan infeksi yang sangat meluas terutama di paru-paru, sehingga sambiloto ini bisa ikut membantu penyembuhan, mempercepat penyembuhan dan pencapaian kondisi imunitas yang normal. Dia juga bersifat sebagai anti radang dengan mempengaruhi lipopolisakarida. Nah, di sini dia akan mengaktifkan makrofag ya. Mampu menghambat produksi dari nitrit oksid, intinya sebagai radikal bebas. Ya, kemudian dia bersifat sebagai anti kanker dan imunomodulator. Luar biasa, sudah diteliti secara in vivo yang bisa kita baca di sini. Ya, ekstrak etanolik herba sambiloto diuji pada respon imun spesifik dan non spesifik pada mencit betina dengan dosis tertentu oral setiap hari selama 7 hari. Nah, uji respon imun non spesifiknya dengan dosis 135 mg bersifat imunostimulan kuat tuh dengan indeks fagositiknya tertentu. Kemudian uji imun spesifiknya dapat meningkatkan titer antibodi sebagai respon imun humoral. Ini sudah diteliti dari dulu, tapi baru dilihat mungkin sekarang kayak gitu ya. Dan ternyata banyak bermanfaat untuk kanker, untuk COVID-19 dan untuk lainnya ya. Nah, ini mekanismenya secara utuh mempengaruhi daur sel ya sebagai anti kanker. Udah diuji terhadap sel kanker usus besar secara in vitro ya. Jadi luar biasa hasilnya dari senyawa aktif andrografolida. Ini suatu senyawa tunggal berarti ya. Kemudian imunostimulan ditunjukkan dengan apa? Peningkatan limfosit dan interleukin 2.
Dia memproduksi mempertinggi tumor nekrosis faktor alfa sehingga meningkatkan aktivitas sitotoksik limfosit terhadap sel kanker. Ya, itulah keajaiban-keajaiban dari Andragrafolida. Sehingga senyawa aktif dalam daun sambiloto itu bekerja dengan jalan stimulasi produksi antibodi spesifik ya, meningkatkan aktivitas di sini antiproliferasi maksudnya, kemudian meningkatkan fagositosis makrofag, sehingga secara tak langsung mekanisme ini berefek kepada anti kanker ketika dia bekerja sebagai imunostimulan. Dia juga berhasil sebagai untuk ISPA ya, ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, dan sudah diuji formulasi kombinasi menggunakan ekstrak sambiloto ya. Di situ pada 95 penderita ISPA termasuk sinusitis dan 90 penerima placebo. Efek ekstrak sambiloto diberikan selama 5 hari dan efektif untuk pengobatan ISPA, menghilangkan simptom inflamasi pada sinusitis. Nah, preparat terstandarnya ekstrak sambiloto 400 mg 3 kali sehari pada penderita ISPA. Sudah diuji coba juga dan menunjukkan semua perbaikan dari simptom-simptom yang ada. Juga berhasil untuk saluran pencernaan. Dosis 1 mg andrografolit itu setara dengan loperamid yang sering digunakan di dunia pelayanan kefarmasian atau pengobatan. Kan ini luar biasa, dan dia juga sering digunakan untuk pada penderita diare karena dia menghambat perkembangan dari E. coli ya. Kelainan jantung dan pembuluh darah. Wow, luas sekali ya. Kalau kita sudah belajar di sesi sebelumnya tentang sirkulasi pembuluh darah, ternyata ini juga herbal ini berhasil sebagai untuk kelainan jantung dan pembuluh darah. Ya, untuk resiko-resiko stenosis atau penyempitan pembuluh darah juga teratasi. Tentunya dengan proses ya, tidak langsung, sehingga dia akan membantu ya. Komponen dalam ekstrak sambiloto diuji terhadap oksida nitrit endotelium ya, kemudian siklik guanosin monofosfat, peroksida lipida, dan SOD. Pada model kelinci percobaan yang memiliki aterosklerosis ya, dengan cara memberikan diet tinggi kolesterol, ternyata sambiloto memiliki efek antioksidan dengan menjaga fungsi endotelial. Ya, jadi dengan adanya uji-uji ini seperti tadi SOD, superoksid dismutase ya, akan diujilah di sini antioksidannya, dan dia terbukti menurunkan peroksida lipid dan pertahankan keseimbangan oksida nitrit. Juga karena beraksi di dalam pembuluh darah, dia menimbulkan efek antihipertensi, dapat merelaksasi otot polos dinding pembuluh darah. Juga berkhasiat sebagai anti malaria karena menyebar ke pembuluh darah dengan penghambatan multiplikasi plasmodium. Nah, kandungan kimianya ya hampir sama ya, diterpenlakton, andrografolida, berefek pada kardioprotektif sebagai antioksidan. Nah, ini dia sangat penting sekali dalam kelainan jantung dan pembuluh darah. Ini adalah suatu bagian dari resep kuno tadi yang saya ceritakan di sesi sebelumnya, bahwa dari kitab-kitab dahulu ternyata didapatkanlah masih ada yang tersimpan untuk radang empedu, bisa digunakan ramuan seperti ini nanti untuk mengobati ya. Sambiloto segar ya 30 gram, kemudian rambut jagung 100 gram, temulawak itu sering digunakan untuk basicnya. Dengan proses seperti ini kita minum, insya Allah sembuh, baca doa. Kemudian untuk mengobati adanya cairan pada paru-paru ya. Nah, ini ya, terkadang pneumonia atau infeksi paru, ini bisa digunakan resep ini, resep herbal ini ya. Kemudian paduan-paduan ini diperhatikan dosisnya, ini biasanya sudah menjadi suatu kitab. Belum ada ramuan herbal dalam farmakopenya, tapi ini sudah terbukti ya, dan cara membuatnya seperti itu. Dengan efek samping tentunya lebih ringan. Kemudian juga digunakan ramuan sambiloto ini juga untuk terapi gondok atau gangguan tiroid di situ. Dengan tentunya digabungkan dengan tanaman yang lain ya, tamu putih ya, bisa juga dengan temulawak. Kemudian ada daun sambilotonya. Diproses cara membuatnya dan dijadikanlah resep untuk diminum. Pantangan ya, selalu diperhatikan pantangan selama menjalani pengobatan. Ikan daging lemak pedas ya, ini yang terkadang merusak ya, lemak, terutama lemak pedas ya. Tapi dalam penyembuhan lemak itu dibutuhkan lagi nanti dalam pemulihan ya, pemulihan tenaga.
Untuk ada pengobatan skabies ya, atau penyakit-penyakit kulit lainnya, ini ada goodies juga, bisa digunakan daun sambiloto ya. Tetapi ini memang tidak dibenarkan pemberian ramuan ini untuk balita, jadi sudah pernah diteliti ya. Dengan hati-hati membuatnya, kupas rimpang ya, kita kayak tukang jamu lagi, tapi ini adalah suatu resep sehingga bisa dikembangkan. Nah, untuk keamanannya sendiri gimana? Kandungan senyawa aktif sambiloto terbukti aman. Udah diuji nih toksisitas akutnya dengan lethal dose 50 sebesar 27,5 gram per kilogram berat badan. Uji toksisitas lainnya, ekstrak kering sambiloto sampai 100 mg per kilogram selama 60 hari tidak memberikan efek toksik pada organ reproduksi. Tapi pada terotogenitas, gangguan fertilitas belum diketahui ya. Uji toksisitas akutnya, ekstrak standar sambiloto pemberian 5000 mg per kilogram berat badan tidak memberikan efek toksik selama 14 hari, jadi cenderung aman. Kemudian efek yang tidak diinginkan pada dosis besar, rasa tidak enak pada pencernaan dan kehilangan nafsu makan. Nah, biasanya dalam dosis besar, makanya kita itu yang dianuin adalah dosis-dosis terapi ya, seperti itu. Tentunya ada interaksi obat ya dengan dosisnya, seperti kita belajar di dalam farmakokinetika dengan berbagai macam prosesnya. Adanya pelambatan eliminasi teofilin ketika konsumsi bersama dengan sambiloto, sehingga akan meningkatkan efek toksik dari teofilin di dalam tubuh, sehingga harus diperhatikan jangan sering digabung dengan teofilin. Nah, obat-obat yang dapat dimetabolisme dengan chip melalui proses dari lever yaitu kafein dan teofilin ya. Ini adalah pengetahuan lain. Kemudian bentuk serbuk dosis 1,5 sampai 3 gram sehari 3 kali atau sedan lain yang setara. Nah, ini adalah penelitian tentang sambiloto dalam hubungan dengan SARS-CoV-2. Ya, jadi sudah diteliti di dalam suatu Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. Dan ini cukup update tahun 2020 ya. Tentu masih ada banyak penelitian lain bahwa ternyata andrograpolit ini dan kawan-kawannya itu ya, ada neoandrograpolit dari sambiloto ini memiliki potensi untuk melawan SARS-CoV-2 virus ini. Dia dapat menghentikan replikasinya ya. Di sini diteliti dengan suatu metode molecular docking, menghubungkan hubungan antara senyawa aktif dengan reseptor yang ditujunya. Nah, ini adalah gambarannya ya, reseptor yang ditujunya, binding site dari AGP di situ untuk sebagai banding target. Kemudian dibandingkan energinya ya, ternyata tidak jauh berbeda ya, phytochemical dari paniculata dibandingkan dengan obat-obat antivirus. Kemudian ada antibiotik yang digunakan dalam terapi COVID-19, dan adanya energi ini menunjukkan dengan bahwa senyawa-senyawa di Androgropidis ini paniculata di situ AGP1, AGP2 dan lain-lainnya memiliki energi yang sama, berarti dia potensial untuk menghambat viral. Oke, lanjut nih ke tanaman sesi selanjutnya, temulawak. Sebelum nanti kita potong lagi, temulawak itu dekat sekali hubungannya dengan tanaman-tanaman lain, dan ini terkadang menjadi kunci dari tanaman-tanaman seluruhannya. Kandungan utamanya adalah kurkuminoid ya, kurkuminoid. Jadi nama Sundanya koneng ya gitu ya. Ini tentunya dikenal sebagai bumbu dapur. Secara empiris banyak berkhasiat sebagai anti stroke, anti plak, untuk pencernaan, hepatitis, radang empedu, kolesterol, radang sendi, nafsu makan paling terkenal. Ya, ini kandungan utamanya dengan senyawa yang indah yaitu kurkumin, dan turunan-turunannya mirip ya. Dengan ikatan yang ini ternyata bisa berkhasiat untuk banyak penyakit dan berkhasiat sebagai aksi farmakologi. Ini sebagai anti kolesterol, anti stroke. Jadi Profesor Dr. Sujiwo Pramono ini dosen saya dan masih aktif dalam seminar-seminar nasional ya, dan internasional juga. Nah, temulawak ampuh atasi kolesterol. Ini dulu dia telitinya. Nah, dia Pramono mendapati kadar LDL turun hingga 26% sekitar. Dia sudah meneliti. Kemudian ada dari Farmasi UI Profesor Dr. Sumali ya. Dia bahwa temulawak itu meringankan penyakit berat liver, jerawat, dan untuk meningkatkan stamina tubuh. Kemudian ada dari Farmasi Unpad juga Profesor Sidik, seorang apoteker juga.
kemudian menyimpulkan bahwa 70% jamu di Indonesia itu menggunakan temulawak sebagai bahan baku. Jadi penting sekali, 70% ya. Khasiatnya luar biasa. Santorizol untuk apa? Kandungan aktifnya untuk mencegah penyumbatan darah ke otak yang terkandung sudah diteliti. Temulawak ini mempunyai efek hepatoprotektif yang sangat penting sekali dan turun-temurun dari dulu, dan sudah dibuktikan dalam 1 bulan temulawak dapat menurunkan SGPT dan SGOT sampai 50%. Yuk, notin ini, catat baik-baik. Saya menggunakan temulawak ini dan memperbaiki SGPT, SGOT saya tidak sampai 1 bulan, lebih cepat lagi, dan itu sudah diuji lab ya, untuk pengalaman pribadi setelah mengalami corona. Sehingga rimpang temulawak ini sudah tidak diragukan lagi untuk mengobati hepatoprotektif. Temulawak mirip ginseng ya, jadi jangan jauh-jauh ke Korea, kemana yang ada ginseng harganya 1 miliar. Di sini kita punya yang lebih canggih lagi ya, murah lagi ya, nggak nyampe 20.000 ya. Dapat mengobati sirosis hati juga, perlahan ya, tapi dengan dosis yang tertentu agak besar. Saat akut cepat juga dia mengobatinya. Osteoartritis dia bisa mengobati juga. Keampuhannya dibuktikan oleh dokter Nyoman nih sebagai spesialis penyakit dalam, spesialis reumatologi, double spesialisnya, dan penyakit dalam lagi. Memang penyakit dalam ya. Ternyata tahun 1997 dia menguji nih, uji klinis terhadap 22 orang pasien OA usia di atas 50 tahun. Dosis 15 mg kurkuminoid ditambah 200 mg minyak asidi temulawak diberikan 2 kali sehari selama 2 minggu, hasilnya imbang dengan obat non steroid. Wow, luar biasa ya, luar biasa. Kemudian antiinflamasi di negara Asia Tenggara, tumbukan halus rimpang temulawak digunakan sebagai masker, mengobati pembengkakan ya, jerawat-jerawat juga bisa, tapi enaknya diminum sih ya. Dengan kandungan aktif dapat menghambat itu senyawaan yang pencetus udap. Kemudian dia bisa menyebabkan efek hipotermik juga karena mengandung germakron. Dia kerjanya secara farmakologis, mekanismenya adalah menekan sistem saraf pusat atau central nervous system yang mengatur regulatori dari suhu termal ya. Nah, kemudian keamanannya gimana nih kalau diuji? Disuntik tikus biasanya, uji toksisitasnya. Ekstrak etanol temulawak mengandung santorizol 0,124 mg per kilogram pada dosis 5 gram per kgbb per oral, tidak memberikan tanda-tanda toksisitas pada mencit. Nah, itu jadi cenderung aman. Dan dia berhasil sebagai penurun kolesterol. Ini adalah ramuannya. Campuran-campurannya di blender, diminum. Ya, ini jelas diminum. Kemudian untuk menjaga lever dan menjaga stamina juga ada campurannya, temulawak. Kemudian tambah kurkuma santoriza, dikupas, iris tipis, rebus dalam gelas, angkat, saring, minum setiap hari ya. Gimana bertahun-tahun ya? Untuk penelitian untuk dia dikonsumsi setiap hari bertahun-tahun itu belum ada ya efek keamanannya, tapi cenderung aman sih, saya sudah membuktikan juga, tapi tidak bisa dijadikan patokan. Baik, sebelum masuk ke dalam Curcuma domestica rhizoma, marilah kita sudahi dulu sesi itu supaya tidak terlalu banyak. Terima kasih.